Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan aku Dewi Dorotu Nafisa dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai sistem pencernaan pada manusia. Pernah nggak kita berpikir kemana perginya makanan setelah kita telan? Dan kenapa makanan bisa berubah menjadi energi bagi tubuh kita? Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama. Tonton sampai habis ya. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk mengolah makanan menjadi zat-zat sederhana yang dapat diserap oleh tubuh kita. Tubuh kita butuh energi, vitamin, mineral, dan zat lain dari makanan. Tanpa sistem pencernaan, tubuh kita tidak akan mendapatkan energi, nutrisi, dan vitamin yang dibutuhkan untuk tumbuh dan beraktivitas. Coba bayangkan, nasi yang kita makan bagaimana bisa menjadi tenaga agar kita bisa bermain, belajar, berolahraga, dan beraktivitas lainnya? Nah, jawabannya ada pada proses pencernaan, yang mana pada proses pencernaan itu melibatkan banyak organ yang saling bekerja sama. Jalur pencernaan manusia berawal dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di rektum serta anus. Nah, itu semua dapat kita sebut sebagai saluran pencernaan. Setiap organ memiliki fungsi yang berbeda-beda, tapi mereka semua saling bekerja sama satu sama lain. Yang pertama itu ada mulut, yang mana sebagai pintu masuk dari makanan atau pencernaan berawal dari mulut. Di mulut terdapat gigi, lidah, dan air liur, yang mana gigi berfungsi untuk mengunyah makanan agar menjadi lebih halus atau menjadi lebih kecil. Nah, lidah membantu mengaduk makanan dan mendorongnya agar masuk ke dalam tenggorokan. Nah, selanjutnya itu ada air liur, yang mana air liur mengandung enzim amilase yang membantu memecah karbohidrat. Yang kedua yaitu ada kerongkongan, yang mana setelah makanan dikunyah, ia akan masuk ke dalam kerongkongan. Kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan gerakan yang disebut peristaltik. Nah, gerakan ini terjadi secara otomatis, bahkan saat kita berdiri atau berbaring. Yang ketiga itu ada lambung, yang mana makanan setelah dari kerongkongan akan masuk ke dalam lambung. Di lambung, makanan akan diaduk dan dicampur dengan asam lambung serta enzim pencernaan. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman dan membantu memecah protein. Setelah beberapa jam, makanan berubah menjadi bubur halus yang disebut chymus. Keempat, itu ada usus halus. Setelah dari lambung, makanan
akan masuk ke dalam usus halus. Yang mana usus halus itu tempat terpenting dalam proses penyerapan zat makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, yang kedua yaitu ada jejunum, dan yang ketiga itu ada ileum. Nah, di sini enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu memecah lemak, protein, dan karbohidrat. Zat gizi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak diserap ke dalam darah melalui dinding usus. Yang kelima itu ada usus besar, yang mana sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar. Di usus besar, air dan mineral akan diserap kembali oleh tubuh. Bakteri baik di usus besar membantu pembusukan sisa makanan, yang mana hasil akhirnya adalah feses atau kotoran. Nah, yang terakhir itu ada rektum dan anus, yang mana feses disimpan sementara di dalam rektum, atau rektum adalah tempat penyimpanan sementara feses. Ketika rektum penuh, tubuh akan memberikan sinyal untuk buang air besar, atau kita sering menyebutnya atau kita sering memanggilnya dengan mules. Jadi ketika rektum itu penuh, tubuh akan memberikan sinyal, yaitu berupa rasa mules. Nah, dari pembahasan yang telah kita pelajari bersama-sama, dapat disimpulkan bahwasanya sistem pencernaan pada manusia merupakan sistem yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengolah makanan yang kita konsumsi menjadi zat-zat sederhana yang dapat digunakan dan diserap oleh tubuh sebagai energi, sebagai untuk pertumbuhan, serta perbaikan sel-sel tubuh. Proses pencernaan dimulai dari mulut, tempat makanan dikunyah dan bercampur dengan air liur, kemudian masuk ke dalam kerongkongan menuju lambung, di mana makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan asam lambung dan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan akan masuk ke usus halus, yang merupakan tempat utama penyerapan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nah, sisa makanan yang tidak tercerna akan masuk ke dalam usus besar, tempat penyerapan air dan pembentukan feses. Kemudian disimpan di rektum untuk sementara dan akhirnya dikeluarkan melalui feses. Setiap organ dalam sistem pencernaan memiliki fungsi dan perannya masing-masing dan bekerja sama secara teratur. Jika salah satu organ mengalami gangguan, maka proses pencernaan tidak akan berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dengan sistem pencernaan yang sehat, tubuh kita dapat berfungsi secara optimal, sehingga kita dapat belajar, beraktivitas, dan beristirahat dengan baik. Nah, itu dia pembahasan kita pada video pembelajaran kali ini mengenai sistem pencernaan pada manusia.
Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana cara tubuh kita bekerja. Terima kasih sudah menonton sampai habis.